Ibu saya di kampung ibu umurnya 84 tahun. Bahasa Indonesia tidak lancar, menulis cuma pakai bahasa daerah, kagak ngangka yang bahasa Bugis. Bahasa Indonesia tidak bisa. Tapi saya lihat ibu saya itu 14 anaknya, saya anak ke-13. Besok-besok kalau ibu ke Sulawesi melihat orang ceramah mirip-mirip saya, itu kalau bukan kakak saya, adik saya. Bahkan itu kakak saya biasa ganti saya ceramah, orang tidak tahu bukan Dasat Latif. Nanti dia bilang saya bukan Dasat, saya kakaknya. Oh, pantas lebih besar dilihat. Nah, ibu saya lihat di kampung, kalau ada tamunya mau datang, segera spraynya dia ganti. Ya toh? Kemudian hordennya dia cuci. Menu makanannya lain dari biasa. Dia pergi pasar khusus untuk apa? Menjemput tamunya yang mau datang. Bahkan dia bilang sama cucu-cucunya, besok akan ada tamu, jangan berpakaian kotor nak ya. Kalau ada tamu kau bersih-bersih. Masya Allah. Dan memang begitulah orang Islam dalam memuliakan tamunya. Ya? Nah, kita orang Islam, insya Allah sebentar lagi akan kedatangan tamu. Siapa tamu kita? Bukan Prabowo, bukan Jokowi, bukan gubernur, tapi siapa tamu kemuliaan kita adalah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akan datang tamu kebesaran kita bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira, man shoma ramadana imanan wahtizaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Maka kali ini menyambut bulan suci Ramadan, saya kasih oleh-oleh buat ibu bawa pulang. Amalkan selama Ramadan. Kalau perlu mulai besok diamalkan. Insya Allah ibu menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, maka balasannya Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Apa oleh-olehnya? Mari kita dengar. Tetapi sebelum kita dengar, handphone disimpan dulu. Orang sudah ceramah. Simpan dulu. Simpan dulu, saya tidak suka kalau lagi ceramah. Setan itu HP-nya mengganggu konsentrasi. Ada setan tidak di tengah-tengah kita? Itulah handphone. Padahal dalam hatinya kau lihat HP baru. Simpan dulu. Mereka yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya berdoa di masjid penuh kasih sayang ini, Allah kabulkan ya Allah. Mudah-mudahan yang pegang HP-nya suaminya kawin lagi. Apa? Masih mau? Simpan itu HP. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita selain handphone, apalagi tuh kotak-kotak kue, setan itu sudah dikasih satu dia bilang belum, dia simpan di bawah pahanya. Sudah dikasih, penasaran apa isinya. Sudah dia lihat, masih setan itu masuk. Cobain dong, cobain. Enak enggak? Sudah, begitu dia coba enak, langsung dia sembunyi. Saya belum. Ayo, dengar dulu ceramah ibu ya. Insya Allah manfaat. Oleh-oleh kita hari ini. 1, mulai besok. Tiada hari tanpa wudhu. Kenapa banyak perempuan tidak sholat ketika pergi pengantin? Kenapa ibu? Kenapa kira-kira ibu? Karena malas wudhu. Mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, kuning, krem. Ada lagi model baru bu, dia kasih lebih sedikit di sini matanya. Ada lagi tuh kayak gitu. Ada juga yang dikasih putih-putih di pinggir kayak belek. Ini ada saya lihat itu ibu lebih lagi di sini. Saya tanya kenapa lagi dikasih lebih, dia bilang anu Ustaz supaya seperti artis Korea. Artis Korea sudah 60 tahun umurnya, pret. Ayo. Akhirnya terlalu banyaklah dia punya hiasan.
Apa ibu mulia dengan banyaknya hiasan di muka? Tidak. Malah orang senang. Istri bupati, anggota DPR, orang kaya, bangsawan, pakaiannya sekedarnya saja. Orang lewat, dia lewat, orang bilang, bangsawan itu, pejabat itu suaminya. Ih, sederhana betul ya penampilannya. Bagus tuh ibu. Tuh, orang senang. Ini kaya tidak, terkenal tidak. Lewat, Masya Allah, kayak gorila. Ada begitu di sini? Ada. Kalau masih ada, maka majelis taklimnya perlu lagi ditingkatkan keimanannya. Ini kalau pengantin banyak betul ibu-ibu palsu. Bibirnya merah palsu, pipinya biru palsu, matanya panjang, alisnya palsu, bulu matanya panjang palsu, pantatnya gabus. Apa itu yang membuat ibu mulia? Apa itu yang membuat ibu mulia? Wah, alisnya dicukur tipis, begitu disenggol, dia lagi cukur, disenggol tangannya sama anaknya. Wih, tinggi sebelah. Lain sebelah. Kasih saya air, tidak sempat, buru-buru. Airnya apa? Tidak pergi ambil, lidahnya dia kasih keluar. Ada? Ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Ayo, apa itu yang mulia? Tidak. Apalagi penyebab ibu-ibu banyak tidak sholat ketika ada pengantin. Jilbab. Pakai jilbab, majelis taklim, sudah haji, tapi tidak sholat gara-gara jilbab. Kenapa? Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut? Talinya 2 meter. Ada khusus tali, dia ikat di lehernya. Ada kembang-kembangnya di sini. Nah, susah lah goyang lehernya. Beleng-beleng. Coba, jilbabnya 3 warna, kuning, biru, abu-abu. Dikasih mirin lagi sedikit. 14 pentulnya, 17 cepit-cepitnya, ada kayak pohon di belakangnya. Saya ini bu sudah keliling-keliling ceramah. Di Timur Tengah jilbabnya ibu-ibu gampang. Malaysia, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, Brunei, itu gampang jilbabnya mereka. Sekitiga saja kasih peniti, selesai. Masuk di Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Hudungnya susah dipakai. Ginilah dia pakai lah ini, benar sekali. Dia pakai roknya ini sempit, akhirnya jalannya begini. Pret. Ayo, katanya majelis taklim, katanya ikut pengajian tiap bulan. Kok akhlaknya masih seperti ini? Jangan ya bu. Nah, gara-gara malas wudu, maka banyak perempuan tidak sholat. Bagaimana solusinya Ustadz? Ibu wudu dulu, baru dandan, baru pakaian. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah. Astagfirullah. Biar ibu sudah wudhu, dandan, kentut, batal. Ada yang bilang, enggak Ustadz, sedikit aja keluar. Enggak habis kok Ustadz, biar sedikit, batal. Nah, ibu-ibu mulai besok mau kemana saja wudhu. Mau pergi pasar wudhu, mau pergi antar cucu sekolah wudhu, mau jemput anaknya sekolah wudhu, mau pergi pengajian wudhu, mau pergi pengantin wudhu, bahkan mau pergi gosip sekalipun wudhu dulu. Nah sekarang Ustadz, orang kalau selalu ada wudhunya, setiap saat ada wudhunya, apa keistimewaannya? Apa kelebihannya? Dengar baik-baik bu. 1, orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dicintai oleh Allah. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Kalau orang dicintai Allah, apapun dia minta pasti dikasih. Dengar ibu, kalau Allah telah cinta sama ibu-ibu,
apapun yang ibu minta pasti dikasih. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha, kabulkan. Ya Allah, pelihara keturunanku, perbaiki agamanya, dikabulkan. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa umroh dengan isimu, dikasih. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, dikabulkan. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta sama ibu, kecil itu punya kesehatan. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Pacar baru, ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, bang, betul kau sayang saya? Betul lah Dinda. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Coba, benar saya sayang sama kamu Dinda. Kata pacarnya yang cewek, kalau abang betul sayang sama saya, tolong beliin saya pulsa yang 200. Tidak ada duitnya sang cowok. Terpaksa dia pinjam sama temannya. Mas bro, pinjam dulu duitmu 200. Bulan depan aku bayar kau 300. Daripada diputuskan secintaku, oke lah 200 ganti 300. Untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. Berapa banyak bapak-bapak masuk penjara gara-gara selera istrinya yang dipenuhi. Berapa banyak bapak banyak utangnya di koperasi gara-gara banyak cicilannya istrinya. Untuk apa? Menyenangkan hati sang istri. Begitu juga Allah. Kalau Allah telah cinta sama ibu, apapun ibu minta dikasih. Kalaupun tidak dikasih, percaya apa yang ibu minta tidak baik buat ibu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini suamiku terpilih jadi anggota DPR. Sudah sosialisasi, sudah pasang baleho, sudah datang-datang bersilaturahmi, tidak terpilih. Hakul yakin anggota DPR tidak baik buat suami kita. Saya sering rasakan. 2013 kemarin saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon. Orang bilang, Ustadz kalah. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Sangka baik. Saya tamat SMA bu, daftar tentara. Mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Ternyata tidak lulus. Temanku lulus polisi. Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. Satu bunga-bunga dia pakai. Karena dia reserse, dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara maiko semua. Allah kasih yang terbaik. Jadi Pak Ansar, Ibu Dewi, kalau sudah sosialisasi, mendatang-datangi orang, berdoa kepada Allah, ternyata tidak dikasih apa yang kita mau, sangka baik. Tidak ada untungnya itu sangka buruk. Sangka buruk kepada Allah menyengsarakan perasaan, menyengsarakan jiwa, menyengsarakan hati. Ibu-ibu adalah orang 4 tahun suami istri tidak punya anak. Tahun kelima dia ke dokter. Begitu diperiksa, dokter berkata, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang istrinya. Dia telepon suaminya, Pak, saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi ibu jangan dulu cerita ya. Nanti tidak jadi, malu lagi kita satu kampung. Oke, rahasia berdua. Siap Pak, jangan cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? PLN bu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini suamiku lagi yang cerita ini. Pasti. Datanglah suaminya capek. Dari kantor dimarahi sama bosnya. Di jalan macet. Baru buka pintu langsung istrinya. Memang kau tukang bohong. Sudah gendut pembohong lagi. Kata suaminya, apa itu orang capek? Apa? Kenapa PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Kenapa bisa tahu? Saya tidak tahu. Marahlah suaminya pergi juga ke PLN. Kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Bagaimana caranya? Dia bilang, mohon maaf Pak, ini ada catatannya. Ngapain kau catat-catat? Ada urusan apa kau catat-catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, apa? Terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punyaku kau putus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya, terpaksa punyanya Bapak diputus.
Terus apa dia pakai istriku di rumah? Ya terpaksa bapak istrinya pakai lilin. Ini bahasanya bahaya sangka buruk. Maka sangka baiklah ya. Sudah wudhu setiap saat, katanya dicintai Allah. Kenapa yang saya minta tidak dikabulkan? Sangka baik. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku punya mobil tahun ini ya Allah. Saya capek sudah ke pasar naik Gojek ya Allah. Saya capek sudah naik bentor ke pasar ya. Bau keringat, bau asap, campur parfum palsu. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. 2 tahun berdoa tidak punya mobil. Kenapa? Allah tahu kalau ada mobilnya suaminya dia pakai selingkuh. Apa? Pilih mana? Naik bentor tapi senang setia suami daripada pakai mobil tapi suaminya diambil orang. Pilih mana ibu? Apa? Tidak mau memilih itu? Tidak ada katanya pilihannya, tidak ada enak Ustaz. Ayo sangka baik. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Yang kedua, mohon maaf, sampai jam berapa saya ceramah? Pesawat jam berapa Pak Haji? Jam 1 berapa jam? 15 menit. Sekarang sudah setengah 1. Oh jam Sulawesi. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa. Kok bisa? Contoh, ibu saya itu kalau sudah ada wudhunya, tiba-tiba datang bapak saya dekat, ajak. Ajak. Artinya jangan. Saya ada wudhu. Padahal suaminya itu. Ibu-ibu kalau ada wudhu mau enggak jabat tangan sama laki-laki? Enggak kan? Berarti orang yang ada wudhunya terhindar dari dosa. Coba, saya rasakan Bu, sejak saya SMA, sampai sekarang, kemana-mana saya ada wudhu. Ya? Saya kalau ada wudhu, naik angkot, karena mau pergi kuliah buru-buru, naik angkot. Saya tidak mau naik kalau banyak cewek di atas. Tidak usah, nanti rusak wudhu saya, sudah 2 jam saya tahan ini. Terpaksa naik, karena tidak ada pilihan, kita mau ujian. Oke, saya duduk di sini, cewek duduk di sini. Terpaksa duduk di sini, karena ini hanya yang kosong, yang lain terisi. Oke, saya duduk dekat sama cewek, tapi waspada. Misalnya cewek di sini, tiba-tiba sopirnya mendadak, saya pegang itu besi. Itu kalau ada wudhu saya. Tapi kalau tidak ada wudhu, belum direm sudah nyerah. Coba, orang yang ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang selalu ada wudhunya, insya Allah bisa mati dalam keadaan suci. Ibu kan tidak tahu ajal menjemput kapan. Bayangkan kita lagi tidur ada wudhu, atau pergi pasar ada wudhu, tiba-tiba di jalan diserempet motor, jatuh, kena besi kepalanya, kepala bocor, goyang otak, mati mendadak. Dia mati dalam keadaan suci, bersih. Coba. Apalagi keutamaan orang yang selalu ada wudhunya. Insya Allah orang yang selalu ada wudhunya diampuni dosa-dosanya ketika dia tidur. Yang berikutnya, orang yang selalu ada wudhunya menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Ada kan biasa orang bilang, itu Ustadz tidak cakep, pesek, tapi kenapa kita senang lihat mukanya? Ya, Ustadz Abdul Somad tidak cakep, Adi Hidayat tidak cakep, tapi kok banyak betul orang mau foto sama dia. Ya, tidak cakep. Banding artis-artis itu yang keren-keren putih mulus. Tapi kok kenapa orang berbondong-bondong, jutaan orang mau menyambut tangannya dan berfoto? Kenapa? Sudah ada nur ilahi di wajahnya. Maka ibu-ibu yang mau cantik-cantik ini tidak usah korban iklan. Ini banyak ibu-ibu dibodoh-bodoh sama iklan TV. Lihat, cantik ini, bedak cocok ini, mengawet muda, putih bersih. Itu yang jadi iklan memang sudah cantik ibu. Biar tidak pakai bedak sudah cantik juga. Lebih baik selalu ibu wudu. Maka ibu-ibu yang baik, ini gincu 300.000, ini celak 200.000, sudah 500. Aisido 200, sudah 700. Maka kalau ibu yang baik, maka dia akan wudhu saja
700 ribunya dikirim ke masjid untuk bekalnya di akhirat nanti. Karena ada juga ibu-ibu dibodoh-bodoh sama iklan. Umurnya sudah 50 tahun pakai juga behel. Ada juga saya lihat itu. Sudah mau 50 tahun umurnya masih pakai kawat gigi. Pret. Orang di Bugis bilang tomatoa kajili-jili. Saya selalu istilahkan orang tua begini, orang tua yang bagus dikasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua nakal kembali. Terlambat nakal. Ya. Nih oleh-oleh kita. Masuk mulai besok. Amalkan selama Ramadan. 1 bulan full ibu lakukan. Keluar Ramadan. Pasti sudah menjadi kebiasaan ibu. Yang kedua. Oleh-oleh kita hari ini. Tiada hari tanpa doa setiap mau keluar rumah. Apa doanya? Setiap mau keluar rumah. Ibu duduk dulu. Tutup auratnya. Menghadap ke kiblat. Dalam keadaan suci. Lalu dia berdoa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil bismillahi tawakkaltu la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kaki. Oh, pintar. Coba kita tes kecerdasannya ibu. Kita tes, ikuti apa yang saya lakukan. Sudah ada, lagi berapa menit? 10 menit. Pukul 10.50. Jam berapa sekarang? Wih, lagi 15 menit lagi ya? Nah, 20 menit. Kita tes lagi kecerdasannya ibu. Ikuti apa yang saya lakukan ibu. Ya. Pegang hidung, teli, pegang mana jidat? Nih dagu, jidat. Kan saya bilang pegang jidat, ibu pegang ini. Karena dengar mata, maka jangan tertipu oleh apa yang ibu lihat. Hoax. Nah, kita lihat lagi oleh-oleh yang kedua, ibu setiap mau keluar rumah baca doa. Sudah ada wuduknya, dia tutup auratnya, dia keluar rumah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Seserahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar. Tiba-tiba ibu ke pasar, diserempet motor, bah, mati syahid. Ibu mati syahid. Kenapa bisa? Kita tidak lagi perang, kok bisa mati syahid? Kenapa mati syahid? Kenapa bisa? Dia dalam keadaan suci. Dia tutup auratnya. Dia keluar rumah ke pasar untuk apa? Tanggung jawabnya sebagai istri, melaksanakan kewajiban kepada suami, melaksanakan kewajiban mengurus anak. Dia ke pasar, maka langkah-langkah kakinya adalah jihad fisabilillah. Coba amalkan itu bu. Setiap ibu keluar rumah, baca doa itu. Hafal ini doa ibu? Hafal? Inna salati bismillah tawakkaltu. Insyaallah. Karena waktu yang terbatas. Oleh-oleh yang ketiga. Tiada hari tanpa sholat duha. Ibu-ibu, ada yang dari Jawa? Ada yang dari Medan? Ada yang dari Sulawesi? Tujuannya datang ke Tanjung ini untuk apa? Cari nafkah. Ya, memperbaiki dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Maka Allah tidak mungkin memberikan dunia kalau ibu tidak memperbaiki hubungan kepada Allah. Kalau ibu mau taubat, ada namanya salat taubat. Kalau ibu punya hajat besar, Allah kasih fasilitas, namanya salat hajat. Allah mau dunia, Allah kasih fasilitas. Apa fasilitasnya? Salat duha. Maka mulai besok ibu, kalau mau baik rumahnya, mau bagus kesehatannya, mau bagus bisnisnya, mau baik usahanya, tiada hari tanpa salat duha. Berapa rakaat Ustaz? 2
Bukan 1 ya, 2 sampai 8. 2 rakaat boleh, 4 rakaat bagus, 6 rakaat lebih baik, 8 rakaat lebih utama. Bagaimana caranya Ustaz? Sama salat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Tahajud, malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? Sampai 8 rakaat, mulai dari 2. Kalau duha, pagi hari. Jam berapa? Jam 7, kira-kira sampai setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai 8. Apa niatnya? Niat boleh diucapkan, boleh juga tidak. Niat itu bahasa hati, bukan bahasa bibir. Tapi kalau mau diucapkan, bagus juga. Tidak diucapkan, tetap sah. Misal mau diucapkan, usalli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha, sunnah hukumnya 2 rakaat. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu Ustaz. Ya sudah, ambil jalan praktis. Berdiri tegak, baru bilang saja begini. Tuhan, sholat duha ya. Allahu Akbar. Boleh, benar ibu, boleh. Daripada ibu tunggu sampai hafal, tidak selesai-selesai ibu sholat. Salli, salli, salli. Salli, salli, salli. Salli, salli, salli. Anda sholat. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat ibu? Saya lupa sallinya Ustaz. Boleh. Sudah, Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Sudah itu, baca Al-Fatihah. Sudah itu, baca Wadduha kalau hafal. Kalau tidak hafal, surah apa saja. Boleh tanpa surat, tapi lebih bagus lagi kalau ada surah pendek. Bagus. Tidak hafal Wadduha, surah apa saja. Kul boleh. Rakaat pertama kul huwallah, boleh. Rakaat kedua kul huwallah lagi, boleh. Jangan baca yang susah seperti Al-Kafirun. Susah itu, tidak mau sampai biasa. Wala antum abiduna ma abudu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna wala ana abidu wala antum wala ana wala Anda sampai ya. Salat duha. Kapan berdoanya Ustaz? Selesai sholat. Boleh, tapi lebih utama ketika sujud terakhir dalam sholat. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, Zat yang maha kaya, bukakanlah pintu rezeki suamiku dalam mencari nafkah, supaya saya bisa membahagiakan orang tua saya, mengumrahkan orang tuaku. Kalau saya dalam keadaan miskin selamanya seperti ini ya Allah, bagaimana saya bisa membangun masjid? Kalau saya miskin seperti ini, bagaimana saya bisa berziarah ke makam Rasulullah, haji dan umroh? Tambahkan rezekiku ya Allah. Yang paling penting ya Allah, berikan saya kemampuan untuk mensyukuri segala pemberian-Mu. Sudah, tidak harus bahasa Arab. Sekarang banyak ibu-ibu berdoa, beli buku doa. Sudah itu dia hafal. Berdoa itu bukan menghafal. Berdoa itu curhat. Berdoa itu menyampaikan isi hati, bukan bahasa Arab. Kalau ibu bahasa Arab tidak ngerti, tidak paham, salah ucapan, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Berdoa supaya diberikan rezeki, tapi dia doakan anaknya kawin lagi. Tidak perlu bahasa Arab, tidak. Boleh ibu berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah apa yang ku mau itu. Selesai. Ya Allah, saya bodoh ya Allah. Saya tidak tahu menyusun kalimat dan kata-kata, tapi Engkau sudah tahu apa isi hatiku. Itulah yang terpenting ya Allah. Kabulkanlah apa yang ku mau ya Allah. Amin. Selesai. Daripada ibu bahasa Arab, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu ini? Bingung. Lain di hati, lain di mulut. Ah, ini biasa ini yang begini. Ya. Salat duha. Bisa ibu? Sah. Alhamdulillah. Alangkah bahagianya kami suami pergi cari nafkah, masuk SMS istrinya, Pak, jangan menghalalkan segala cara dalam mencari nafkah. Rezeki Allah yang ngasih, sudah ditentukan oleh Allah. Meskipun bapak berusaha, tapi kalau bukan rezekinya bapak tidak akan masuk. Jangan kau menghalalkan segala cara. Istrimu di rumah setia menunggumu dengan lapang dada. Salam sayang selalu. Ibu pernah SMS begitu suaminya? Pernah? Pernah? Paling SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli gas.
Ayo, kita ulang oleh-oleh kita pertama. 1, wudu. 2, doa. 3, jangan lupa berdoa. 4, tiada hari tanpa sholat duha. Yang kelima, tiada hari tanpa sholawat. Ibu-ibu bersalawatlah kepada Rasulullah. Jangan anggap enteng salawat. Ibu-ibu lagi gundah gulana, ibu-ibu lagi cemas, ibu-ibu lagi banyak urusan, pening pikiran. Terpilih tidak, masuk tidak, sengsara perasaan. Sampaikan salawat kepada Nabi. Salawatnya dengan macam-macam. Boleh yang sahdu-sahdu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu nih lagi bertengkar sama suami. Suami tiba-tiba dapat SMS, kita dengar itu suaminya lagi bonceng cewek bahagianya. Ibu sengsara, mau melawan tidak punya daya, mau tinggalkan ada anak kita, tidak tega, mau mengadu entah mau kemana. Maka mengadu kepada Allah di malam hari. Selesai sholat hajat, ibu salawat sebanyak-banyaknya. Angkat tangan ibu seolah-olah ada Nabi di depan ibu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatu salatu alaik. Banyak lalu ibu curhat, ya Allah, engkau zat yang mengendalikan hati suamiku, engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku, palingkan hatinya kepadaku, buatlah dia jatuh cinta berat kepadaku, bikin pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Tak bisa tidur lagi suaminya. Selawat kepada Nabi, perbanyak keselawat kepada Nabi. Lagi gundah-gulana, salawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Kalau ibu lagi senang-senang, cuci piring, salawatnya gembira. Salatullah, salamullah. Dia dengar suaminya lagi lap kaca, disambung ala toha rasulillah. Dia dengar anaknya lagi kerja PR. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Lewat mertuanya teriak, semua salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hamdi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Coba ibu amalkan. Ibu-ibu dulu, saya ingat ibu saya sampai sekarang duduk-duduk salawat. Salatullah, salamullah. Kalau di ayun anyaknya dulu itu salawat. Salatullah, salamullah. Itu dulu, ibu-ibu dulu. Suaminya marah, nyanyi juga. Marah-marah suaminya. Apa lagunya? Insaflah wahai manusia. Ibu-ibu dulu. Pulang suaminya nyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu pulang suaminya. Yo ayo. Ayo. Kita ulang oleh-oleh kita hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, berselawat. Nah, masuk Ramadan, maka jangan lupa kita amalkan ini. Dan yang paling penting ibu, Ramadan nanti isi dengan ibadah-ibadah ibu. Isi dengan ibadah-ibadah. Bayangkan nanti Ramadan adalah Ramadan yang paling terakhir, maka ibu-ibu perbanyak. Oh, sudah mulai ribut ini ibu, panik. Halo ibu. Sudah. Kalau begitu kita akhiri karena sudah masuk jam 11.45. Saya harus ke bandara, mohon maaf. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Ansar, Pak Haji bersama Ibu Dewi.
Saya berdoa mudah-mudahan ibu sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, terkabul segala doa dan hajatnya. Kalau ibu bapak masih mau dengar ceramah saya Dasat Latif, asli Bugis dari Sulawesi. Atau kalau ibu punya HP anaknya, panggil anaknya, nak, mana HP-mu? Buka YouTube, tulis namanya Dasat Latif. Tuh nama saya. Nama saya tulis, keluarlah ceramah saya ibu. Banyak, suruh pilih. Kalau ibu mau etika, ini kan ibu Ramadan harus banyak berdoa. Ada judul ceramah saya, judulnya Adab dalam Berdoa. Membahas supaya doa cepat dikabulkan dan membahas kenapa doanya ibu tidak dikabulkan. Suruh tulis anaknya, adab berdoa, Dasat Latif, keluarlah itu ceramah saya. Kewajiban orang tua kepada anak, keluarlah itu ceramah saya. Sudah itu nonton baik-baik, kasih tanda begini. Ibu, halo. Tanda begini, Bu. Nah, jangan begini ya. Kalau kasih begini, dia cari malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah dikasih begini? Ini artinya kan jelek. Ya. Nah, sudah itu silahkan doakan saya, mudah-mudahan sehat walafiat. Ini kisah nyata saya, Bu. Jadi saya 7 tahun galau cari istri, Bu. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, Ustadz kau menikahlah. Tak enak kau nasihat perkawinan baru kau tidak ada istri. Saya bilang, ini orang tak sia juga prof, tidak harus mati dulu. Tapi masalahnya, tidak ada ini prof. Sudah, kata profesor saya, ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh boleh, kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Pulang dari Malaysia saya lagi mengajar, tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. Ustadz, kita pergi ke acara nikah massal. Pergilah saya. Tidak ada undangan untuk ceramah. Saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan. Ustadz Arif. Terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini. Saya bisik profesor saya, Penny Haju namanya. Prof, siapa itu? Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih. Oh itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran. Wih, kasih kenal saya, Prof. Dia bilang, Prof, bagaimana sepupuku? Ah, mana saja yang cepat, Prof. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat check and recheck, infotainment, dan sejenisnya, itu kalau masa pacarannya itu selebriti, Masya Allah. Dialah bidadari dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidup saya. Ketika sudah menikah, Masya Allah, miliaran biayanya. Orang ikut dalam pesta itu sangat mewah dan meriah. Belum 2 tahun, sudah saling menghina lagi di medsos. Kenapa? Karena dia salah dalam membina rumah tangga. Biasanya anak-anak kita nikahkan, kamu cinta enggak? Cinta tidak cukup untuk berumah tangga. Sudah punya kerja enggak? Punya kerja tidak cukup untuk berumah tangga. Ya, harus punya ilmunya. Ilmu inilah yang kadangkala tidak disiapkan sebelum menikah. Ilmu minimal laki-laki, dia harus tahu bagaimana kondisinya perempuan kalau haid. Itu kalau perempuan kalau haid, jangan ajak ngomong. Diam aja. Kalau dia ngomel, diam. Biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah diam aja lah kita ya. Nah itu mesti ditahu semua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, tujuan pernikahan itu sering kita ringkas samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kita tidak tahu ini apa itu sakinah, apa itu warahmah. Samawa, sakinah. Sakinah secara harfiah, terjemahan bebasnya, ketentraman jiwa. Tujuan pernikahan, ketentraman jiwa. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak ada ketentraman jiwa, tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Dan pernikahan itu untuk mencapai
ketentraman jiwa, dua modalnya. Itu yang tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu Ibu identik dengan syahwat. Cinta itu identik dengan tubuh yang mulus. Maka tidak ada pernah kita dapati nenek-nenek cinta-cintaan. Tidak. Apa yang abadi adalah kasih sayang. Itu yang abadi. Kalau cinta, cinta itu pasti pudar. Maka dalam menikah, ini bagi adik-adik yang belum menikah, itu kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Yang pertama, lihatlah kecantikannya. Li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik ini penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik itu temporer, ada waktunya. Bapak-bapak, Pak, yang sudah 65 tahun, istrinya 60 tahun, cantik mana istri Bapak 40 tahun yang lalu dengan sekarang? Bohong Bapak kalau katakan sama. Pasti karena Bapak takut sama istri. Bohong Pak. Ya, pasti. Jadi perlu itu cantik. Kenapa? Dia hampir 24 jam depan kita. Bangun dia lagi. Mau tidur dia lagi. Pulang kantor dia lagi. Sarapan dia lagi. Hampir 24 jam depan kita. Jadi kalau jelek pasti cepat bosan. Cantik tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik itu subjektif. Menurut Bapak cantik, menurut saya belum tentu. Ya kan? Ada laki-laki yang senang hitam-hitam. Ada laki-laki yang senang yang putih. Ada perempuan yang senang yang sawo matang. Ada yang senang yang putih bersih. Ya, maka subjektif. Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting cari keturunan, tapi tidak boleh prioritas. Orang Jawa katakan, lihat bebet, bibit, popotnya. Ya kan? Tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh. Ya kan? Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Nabi Ibrahim. Iya toh? Penting lihat siapa bapak ibunya, tapi tidak boleh prioritas. Yang ketiga, pilihlah karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh prioritas. Kaya dia Ustadz. Sampai generasi ke-7 dia tidak akan miskin. Masalahnya dia generasi ke-8. Ya. Maka kaya penting, tidak boleh prioritas. Kenapa? Bisa jadi tahun ini kaya, tiba-tiba bangkrut. Yang keempat, kata Nabi, lidiniha, lihat agamanya. Mahasiswa saya tanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Oh, ada dalam bahasa hadis. Betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Koma, ada penegasannya. Koma, stabilo, cetak miring, bold, garis bawah. Itu kalau diketik. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Untuk mendapat keempat-empatnya Bu, makhluk langka. Dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, bagus pula agamanya. 100 perempuan belum tentu ada 2 orang di antaranya. 100 laki-laki belum tentu ada 1. Kalau ibu tahu ada di Amerika makhluk seperti ini, tunjukkan saya.
Saya juga masih mau. Yang banyak kan cantik, tapi akhlaknya kesurupan. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur. Ada lagi kaya, cantik, otaknya yang heng. Iya kan? Maka itulah sebabnya Nabi katakan, utamakan agamanya. Kalau dia miskin, dengan akhlak mulianya tertutup kemiskinannya. Kalau dia jelek, dengan agamanya yang baik akan menutup kekurangan wajahnya. Paling sial, sudahlah jelek, miskin, keturunan orang jahat, tidak bagus lagi agamanya. Memangnya waktu milih merem. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini modal. Nah, yang banyak jadi masalah sekarang, kenapa rumah tangga banyak yang tidak saling menghormati. Setelah banyak orang curhat sama saya Bu hampir tiap hari curhat Bu. Banyak sekali orang curhat rumah tangga. Setelah saya pelajari dan survei, salah satu sebabnya karena pacaran. 4 tahun pacaran. Selama 4 tahun pasti ada saling berkhianat. Karena berkhianat, bohong dan lain sebagainya, saling memaki. Kenapa? Tidak ada saling menghormati, tidak ada ikatan. Kebiasaan itu yang 4 tahun saling bohong, saling hina, saling maki, itu yang lanjut setelah menikah. Ada enggak rumah tangga yang enggak pacaran? Banyak. Orang tua dulu, enggak ada itu pacar-pacaran. Ketemu bapaknya, sudah besar anakmu ya? Oh iya, anakku juga sudah gadis, sudah atur nikah. Bahagia. Ada, saya. Itu salah satu sebab saya dekat dengan Ustadz Mutakhir. Karena istri saya dapat di pondok beliau, pengajiannya. Saya pergi ceramah. Jadi saya 7 tahun galau cari istri Bu. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah. Bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, Ustadz kau menikahlah. Tak enak kau nasihat perkawinan baru kau tidak ada istri. Saya bilang ini orang tak sia juga prof tidak harus mati dulu. Ya kan? Oke. Tapi masalahnya tidak ada ini prof. Sudah. Kata profesor saya. Ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh boleh kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Baik. Pulang dari Malaysia saya lagi mengajar. Tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. Ustadz, kita pergi ke acara nikah massal. 40 pasang Bu. Pergilah saya. Tidak ada undangan untuk ceramah. Saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan. Ustadz Arif. Terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini. Saya bisik profesor saya. Penny Haju namanya. Prof, siapa itu? Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih. Oh itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran. Kasih kenal saya Prof. Dia bilang, Prof, bagaimana sepupuku? Mana saja yang cepat Prof. Ini kisah nyata saya Bu. Ya, sudah, saya kenalan sama itu Ibu. Hari Ahad. Jumat, saya khotbah Jumat bahas tentang kecemasan dalam hidup, sangka buruk kepada Allah. Selesai sholat sunnah ba'da Jumat, saya merenung. Saya kena ceramah saya ini. Sudah, saya putuskan pergi melamar. Saya telepon ibu saya, Mak, melok kalau letu, saya mau pergi melamar. Nikah? Siapa? Ada, penghafal Quran ini. Napuji moko kah? Dia suka kamu kah? Makanya mama doakan saya. Ilo doangan nak, bukanlah. Pergilah saya bilang sama sopir saya, kau tahu Limbung? Tahu, kita ke sana. Sampailah saya di sana. Begitu saya masuk rumahnya,
Saya naik ke lantai 4, saya ceritakan. Bu, bolehkah saya cerita rahasia? Padahal baru pertama saya ketemu di acara itu. Itu ibu yang jadi mertua saya sekarang. Kenapa? Ada rahasia ini, Bu. Saya malu kalau ditolak kan. Ya kalau cuma berdua hanya dia yang tahu. Ceritalah saya berdua. Sudah cerita siapa saya, cerita-cerita. Lalu saya sampaikan, waktu itu belum ada YouTube saya. Belum ada akun saya. Bu, saya dengar Ibu Haji ada anaknya di Gontor 2 penghafal Quran. Oh iya, ada itu anak saya. Alhamdulillah. Langsung saya bilang, Bu, saya ini niat Ibu Haji, saya mau lamar anaknya Ibu. Oh. Apa kata Ibu itu? Alhamdulillah, doa saya ketika umroh diijabah Allah. Memang ketika saya umroh saya berniat berdoa di depan Baitullah. Ya Allah, kalau ada orang yang suka anak saya dan baik agamanya, saya terima. Langsung dalam hati saya, aman. Ya, bagus agama ya, saya merasa baiklah agama saya ini. Karena saya penceramah. Kalau dibilang baik kerjanya, saya mundur. Lalu dia bilang, cuma anak saya ada 2, Ustadz, yang mana? Saya bilang, terserah Ibu yang mana. Cuma kalau saya tidak ada masalah Ustadz. Cuma kan saya ibunya, masih ada bapaknya ada di Singapura. Saya bilang, jadi bagaimana? Tenang Ustadz, soal bapaknya saya punya urusan. Dalam hatiku masuk gigi 2. Ya kan? Sudah aman situ. Udahlah. Lalu dia bilang, Ustadz, lihat dulu anak saya. Lihat dulu. Saya bilang, enggak usah Ibu. Kenapa? Nanti Ustadz tidak suka. Enggak usah Ibu. Kenapa saya tidak perlu lihat? Karena saya lihat fotonya bapaknya gagah. Di ruang tamu fotonya bapaknya cakep. Mamanya depan saya juga cantik. Saya bilang, enggak jauh-jauh lah dari sini nih. Kan? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya kan? Kecuali yang dibawa kelelawar ya jauh itu dia. Nah. Ahad saya melamar, kenalan, Jumat saya melamar dan menikah setelah hari Ahad berikutnya. Tidak pacaran sampai sekarang, kita saling menghormati. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Masih pacaran sudah panggilnya papi mami. Itu yang Ibu mau? Nah, Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, istri saya itu Bu, Allah karim. Saya hebat begini bukan karena saya hebat, karena istri saya. Mana bisa kita ceramah kalau istri kita teror? Mana bisa saya ceramah begini, begitu 5 menit sebelum tampil dia menelpon, pulang kau. Pulang. Pulang. Kenapa? Kesetrum istri anakmu. Itulah fungsinya istri, memberikan ketentraman jiwa. Istri saya Bu, boleh kalau ada Ibu tahu ke tetangga saya biasa malu. Itu biasa kan saya berangkat jam 4 subuh Bu. Kadang-kala sudah pergi kalau kejar penerbangan pertama. Jam 4 subuh saya pergi. Diambil itu ranselku. Dibawa. Tidak usah saya yang berat. Karena banyak elektronik dalam. Apa dia bilang? Tidak apa-apa. Tidak ada artinya ini Ustadz. Dibanding beratnya hidupnya Ustadz menanggung kami. Masya Allah. Saya naik mobil. Itu pasti dia cium dulu tanganku. Sudah itu dia cium jidatku. Sudah itu mata kiri lagi. Mata kanan lagi. Ini agak lama. Allah karim. Wallah Pak. Tiap hari semalam menikah. Meskipun semalam saya bertengkar. Pasti itu. Biasa saya malu-malu sama tetangga sama sopirku. Sudah itu cukup? Tidak. Dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Meskipun semalam saya bertengkar. Bohong saya kalau tidak pernah bertengkar. Pernah juga. Tapi ketika saya mau pergi, hilang itu rasa pertengkaran. Kenapa? Belum tentu saya bisa hidup kembali ke rumah. Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya, saya ridhoi kau sayang. Lalu dia bilang,
ku lepas di kau pahlawan. Ini tambah-tambah saja ini Bunda. Masya Allah. Jadi Bu, rezeki suami itu tergantung ketentraman jiwanya. Gimana suamimu cari tenang dengan cari nafkah kalau kamu tidak memberi ketentraman jiwa? Ketentraman jiwa itu bukan skincare. Enggak. Ketentraman jiwa itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tidak mungkin. Apa itu? Kamu mau jaga suamimu 24 jam. Tidak mungkin. Kau periksa HP-nya. Untuk apa? Ini yang selalu menjadi pertengkaran dalam rumah tangga, handphone. Tidak semua harus kau tahu itu rahasianya suamimu. Yang penting kamu dinafkahi dan dia tidak berkhianat. Saya kasih handphone saya sama istri saya. Ini handphone saya. Bu, dengar ini Bu, yang suka periksa handphonenya suami. Untuk apa? Kalau kau mau jaga suamimu, bukan dengan periksa handphonenya. Bukan dengan periksa handphonenya. Tapi apa? Hadir kau di hatinya. Gimana kau hadir di hatinya kalau kau tidak hormati orang tuanya? Gimana kau hadir di hatinya kalau kau kasar ngomong? Gimana kau hadir di hatinya kalau anaknya kau tidak urus? Saya mewakili perasaan laki-laki dan pasti semua sama. Bu, ibu mau tahu enggak ketentraman jiwa seorang suami? Dia pergi cari nafkah, masuk WhatsApp istrinya. Bang, ini saya lagi ngajar hafalan Quran. Anak kita, alhamdulillah, ini si bungsu sudah Iqra 2. Itu suamimu dalam hatinya. Nggak rugi saya menakit cari nafkah. Biar saya setengah mati cari nafkah, ternyata istriku baik. Bagaimana suamimu mau tentram jiwanya telepon? Di mana kau? Salon. Di mana kau? Di mall. Di mana kau? Lagi jogging. Di mana kau? Banyak sekali tanya-tanya ini. Pulang di rumah, mestinya sudah siap makanannya, tidak kau siapkan. Jangan marah ya Bu, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Supaya ada perubahan di antara kita. Kalau orang kaya, mewah rumahnya, apa aja bisa dibeli, tiap hari bertengkar, paling tidak hartanya tertukupi. Lalu kita cuma jauh, kerja juga ala kadarnya, gaji hanya untuk operasional sehari-hari, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Yang herannya lagi bertengkar, hamil lagi. Allah karim. Bu. Uy. Ibu. Mau jadi istri soleha? Catat. Jadikan status. Renah. R-E-N-A-H. Renah. Sampai jam berapa ini Ustaz? Sampai jam 12 pas karena Jumatan. Hah? Jam 2? Ibu bisa? Betul? Saya tidak bisa. Bu, apa Ibu? Apa? Rena. R-E-N-A-H. Rena. Rena. 1, ramah. Tutur kata yang lembut. Sopan santun bicara. Kalau suamimu datang, sopan santunlah menyambutnya. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Masya Allah. Disambut suaminya. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu ibu berkata, Masya Allah bang, makin cakep aja kau bang. Kata suaminya. Kata istrinya, cakep sekali kau hari ini bang. Kata suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami yang tidak tahu diri. Tutur kata yang lembut. Ada juga perempuan, makin ada temannya suaminya, makin dia tunjukkan kekasarannya.
Dia mau tunjukkan, lihat ini, saya atur suami saya. Mana ada? Tidak ada itu dalam ajaran agama. Istri mengepalai dan membawa suami. Tidak ada itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada perempuan yang mendominasi suaminya, biasanya suami seperti itu menderita lahir batin. Dan kalau ada peluang sedikit melakukan maksiat, biasa digunakan. Tapi kalau suami istrinya baik, siapapun goda dia tidak akan tergoda. Kenapa? Dia akan berkata, ada bidadari di rumahku. Sayalah buktinya, Bu. Banyak yang menggoda. Betul. Tapi saya selalu, ada pernah pengusaha datang bawa anak gadisnya ke hotel. Di lobi ketemu. Pengusaha sukses di Kalimantan. Nikahi anak saya, Ustaz. Pak Haji, ada istri saya. Tidak perlu ada surat-suratnya. Saya cuma mau ada keturunan saya ulama. Tidak bisa. Ada istri saya baik. Coba kalau istri kita tidak baik. Kesempatan. Jadi kami ini laki-laki, Bu, tergantung istri. Sopan bicara. Dan hebatnya itu perempuan Islam, kalian tidak tanggung dosanya suamimu. Tidak tanggung, Ibu. Beda kami laki-laki, kami tanggung dosanya istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak bayar puasanya, istri tidak sholat. Meskipun suaminya imam, ditanya, mana ini suaminya ini? Kok bisa istrinya begini nih? Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Ibu ditanggung. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga ditanggung. Di dunia, Bu, malu kita kalau perempuan pulang lebaran tidak pakai baju baru. Malu itu istrimu, suamimu. Malu kita sebagai suami kalau sudah 10 tahun menikah tidak dikasih emas istri kita. Malu itu suami. Kadang-kala menderita cari nafkah. Tidak pernah dia telepon istrinya. Saya dimaki-maki sama bos. Tidak. Dia rahasiakan. Kenapa? Cukup saya menderita. Itulah suami. Dan ditanggung sampai di akhirat. Makanya ibu jangan suka ngomel. Bu. Rena. Rama. Cuma Masya Allah. Kalau istri sopan bicara. Bu. Coba lihat itu kalau kita naik pesawat. Waduh, pramugari itu memang Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak. Ini kami siapkan ada minuman. Mau minuman apa? Yang hangat atau es atau jus. Sudah itu dikasih mau kopi. Kopinya Pak pakai gula atau tidak? Gula. Gulanya rendah kalori atau gimana? Dan dikasihnya kita Pak dengan 2 tangan. Suamimu naik pesawat pelayanan bisnis kelas. Sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Ya. Minimal kalau kita tidak bisa bahagiakan suami dengan kecantikan wajah kita, perbaiki akhlak. Akhlak itu tutur kata yang lembut. Betul Pak? Betul Pak? Dengar itu. Tutur kata, ramah. Iya. Oh 5 menit lagi. Karena Jumatan. 2. R-E. Apa itu? Elok. Apa artinya? Dia pandai memasak, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Bahkan Nabi katakan, wanita soleha itu adalah mereka yang menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Sayang 1000 sayang, perempuan cantik kalau dia mau pergi muktamar. Cantik kalau dia mau pergi pengantin. Begitu mau tidur sama suaminya, la haula wala quwwata illa billah. Daster tinggi sebelah. Ndak sikat gigi. Kadang-kala dikasih bedak itu yang tebal di sini, ada lubangnya di matanya. Ada timun, nonton TV, pegang remote, angkat kaki. Kata suaminya, astagfirullah, begini aja jodoh saya. Bu. Halo? R-E-N. Apa itu? Nikmat.
perempuan soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Makanya telepon mertua. Itu saya setelah menikah, ibu saya itu dia panggil menantunya. Nah, itu hebatnya ibu saya, Bu. Dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Itu anakku itu yang begini, dia senang ini. Kalau saya, dia tahu apa kesenangan ikan kering. Kalau dia marah, kasih ikan kering, tumis baik-baik, berhenti marah itu. Kasih kayu sayur bening. Dia tahu, sekarang ibu-ibu malas masak. Ibu-ibu masih ingat ibu-ibu dulu mau bikin kopi. Oh, susahnya ibu. Saya lihat itu ibu saya kalau mau bikin kopi ke pasar dulu beli kopi. Sudah jadi kopinya? Belum. Dijemur dulu. Enggak digoreng, dijemur dulu, Bu. Sudah dijemur baru digoreng. Sudah jadi kopinya? Tidak, baru ditumbuk. Sudah ditumbuk sudah jadi? Enggak, ditapis. Tapisnya lagi pakai itu baju bodoh. Baju khas orang Bugis yang tipis itu, ikat. Sudah itu sudah jadi kopinya? Tidak, dijemur lagi. Sudah itu baru dimasakkan air. Masaknya bukan tidak pakai kompor gas, pakai kayu. Iya toh? Sudah jadi kopinya. Masya Allah. Ke pasar dulu, berjam-jam dibikin prosesnya. Tapi bapak-bapak dulu belum ke sawah, sudah ada kopinya yang panas mengepul di mejanya. Ibu-ibu sekarang tinggal beli itu kopi saset 3 in 1, ada kopinya, ada gulanya, ada susunya, tinggal diseduh, belum juga dibikinkan suaminya kopi. Makanya jangan heran bapak banyak di warkop atau di kafe-kafe dia minum kopi. Kenapa? Istrinya enggak bikin kon kopi. Saya tanya bapak-bapak, kau enggak dibikinkan kopi? Dibikinkan si Ustadz di rumah, cuma ya kopi diminum, ngomelan dirasa. Bu, belajar masak-masakan. Ustadz, boleh enggak beli-beli? Boleh, tapi ibu dapat pahala apa? Kalau ibu masak, bukankah ke pasar langkah-langkah kaki itu ibadah? Bukankah ngangkat pakaian itu ibadah? Bukankah masak itu ibadah? Bukankah itu berkeringat ibadah? Sehingga kalau semua proses masak itu jadi ibadah, banyak pahalanya ibu. Kalau beli saja, ibu dapat pahala apa? Boleh selama suaminya senang. Sekarang di Indonesia saya lihat sekarang mau pulang suaminya ditelepon, "Bang, mau makan apa?" Senanglah kita. Wah, dimasakkan. Ternyata GoFood. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, waktu sebenarnya ini harus lebih panjang karena masalah kita dalam kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga. Cuma waktu terbatas. Sebenarnya ibu, ini saya mau gaspol juga ini bapak-bapak. Ya, dia mau berharap suami istrinya seperti Siti Hadijah, tapi kita bukan seperti Muhammad. Nah, cuma karena waktu terbatas ya, bapak-bapak enggak digaspol. Habis waktu Pak ya? Ya, jadi ibu bapak. Oke, sudah waktu Jumat. Jam berapa Jumat? Sini sudah jam berapa? Oh, sudah jam 12. Tidak bisa lagi, Bu. Sebentar lagi. Sholat Jumat. Ya. Sebenarnya saya pun paham bahwa kita semua masih ingin mendengarkan. Suatu kali Nabi kumpul para sahabat. Nabi lalu bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Tahu enggak siapa yang pailit nanti di akhirat? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang mengatakan yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, dia sholat, bahkan sholat sunnahnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, Senin Kamisnya lancar. Kalau begitu yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta, zakat fitrah dia keluarkan. Lalu sahabat berkata, yang tidak haji ya Rasul, Nabi jelaskan, dia haji bahkan sudah umroh berkali-kali. Seluruh sahabat heran. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang tahu yang bangkrut di akhirat kelak? Akhirnya tidak ada yang tahu. Nabi lalu menjelaskan, yang bangkrut nanti di akhirat, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan ia memutuskan persaudaraan. Sahabat heran. Lalu sahabat bertanya, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat.
dia puasa, dia bayar zakat, dia haji, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, ibadahnya kepada Allah baik, tapi sayang 1000 sayang, hubungannya kepada sesama manusia hancur. Sebelah kanan rumahnya dia bertengkar, depan rumahnya dia musuhi, sebelah kirinya dia berkelahi, sebelah belakang rumahnya pun dia musuhi, seluruh orang di sampingnya hampir dia musuhi semua. Akhirnya di akhirat kelak, ketika di store salatnya, ya Allah, ini salatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Medan, dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya, ya Allah, saya malu satu kampung, saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah kemudian berfirman, kalau begitu kau ambil dia punya sholat 20 tahun. Nah, dia setor lagi puasanya, ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Medan, dia serobot saya punya tanah 1 meter, saya bertetangga, dia ambil tanahku 1 meter. Akhirnya setiap hujan banjir saya punya rumah, saya mau lapor sama polisi, temannya polisi. Akhirnya apa? Saya kehilangan tanah 1 meter, saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil puasanya 20 tahun. 20 tahun, habis puasanya 20 tahun. Datang lagi dia setor lagi zakatnya, ya Allah ini zakatku. Pernah lagi dia datang, ya Allah saya pernah berkantor, sama-sama di kantor wali kota Medan, dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya tidak diangkat-angkat jadi pegawai negeri, saya hanya jadi pegawai honor. Tidak ada namaku di K1, tidak ada namaku di K2. Saya tanya, kalau tidak ada namamu di K1, tidak ada namamu K2, kau pulang rumahmu, cari di KK, pasti ada. Akhirnya saya tidak diangkat-angkat jadi pegawai, saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil zakatnya 20 tahun, habis sholatnya, habis puasanya, ambil zakatnya, dia setor pula hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi, ya Allah saya pernah sama-sama caleg di Sumatera Utara, dia fitnah saya, dia sebarkan fitnah, akhirnya saya tidak terpilih, saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah ambil hajinya. Habis sholat, habis zakat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang, ya Allah saya juga pernah disakiti, saya minta keadilan hari ini ya Allah. Ini yang tadi banyak amalnya lalu berkata, ya Allah bagaimana lagi, sudah habis amalku. Lalu Allah berfirman, supaya adil ambil dosa-dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Inilah yang disebut bangkrut, habis amal kebaikannya, dosa-dosanya orang masuk kepada dirinya. Nah, agar kita tidak termasuk orang yang bangkrut, memutuskan persaudaraan, maka Polda Sumatera Utara mengajak kita hadir di tempat ini untuk apa? Agar kita bersatu dan tidak berpecah belah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari kita simak lebih jauh. Kenapa orang berpecah belah? Apa sebab orang bertengkar? Apa sebab orang bermusuhan? Satu, yang paling aktual sekarang, orang bermusuhan, orang berpecah belah gara-gara apa? Pemilu. Iya, ibu-ibu, jangan pecah belah gara-gara pemilu. Jangan bertengkar gara-gara pemilu. Pemilu adalah pesta. Ibu, kalau saya tanya, kalau ibu bercerita pesta, apa yang ada di otak ibu? Kalau kita ingat-ingat pesta, apa yang ada di benak kita? Pasti senang-senang, kita gembira-gembira. Pesta pengantin, pesta ulang tahun, tidak ada orang datang pesta pengantin takut, kecuali yang ada selingkuhnya di sana, dia bawa istrinya, takut itu. Ya, pesta demokrasi ini pesta 5 tahunan. Jangan ibu takut, jangan berpecah belah. Kenapa pemilu biasa pecah belah? Kenapa biasa pemilu bisa ribut? Satu penyebabnya pemilu bisa ribut, gara-gara apa? Politisinya sendiri. Caleg, ayo silakan paparkan visi misimu. Jangan kosogok rakyat, jangan bawakan sembako rakyat, jangan bodoh-bodohi rakyat. Paparkan saja visi misimu. Ibu-ibu, bapak-bapak mau lihat caleg yang baik atau tidak? Lihat balehonya, apa bahasanya. Saya doktor di bidang ilmu komunikasi. Dari kalimat yang ada di baleho, saya bisa tahu ini beleng-beleng atau cerdas. Tahu beleng-beleng? Beleng-beleng tahu?
Itu kalau di Sulawesi Selatan beleng-beleng itu bahasa Indonesianya dungu. Tahu dungu? Tahu dungu? Minum es krim dia tiup. Itu dungu itu. Beleng-beleng. Bisa ditahu dari mana bahasanya. Coba lihat, kadang-kala ada caleg nggak masuk akal bahasanya. Lahir dari rakyat, hidup untuk rakyat, mati untuk rakyat. Apa maksudmu, bos? Perjelas. Bikinlah program, misal kalau saya terpilih anggota DPR, garam di Kota Medan gratis. Jelas. Ya. Maka caleg tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Rakyat juga jangan memeras caleg. Diajak sosialisasi langsung dia bilang, "Wane piro?" Nih. Ibu sekarang ini majelis taklim pandai juga dia politik praktis. Ada caleg datang, "Pak, majelis taklim saya 300 orang. Aman, Pak, saya bisa kendalikan, tapi tolong belikan seragam." Ayo. Malah ada dia tulis, "Siap menerima serangan fajar." DPR RI 700.000, DPR Provinsi 500.000, DPR Kota 300.000, jumlah suara 9. Kehidupan kerasmu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau tanya ibu-ibu. Halo ibu? Bu? Halo ibu? Ada ndak orang yang jadi kaya karena menerima sogokan pada hari pencoblosan? Ada? Paling 300.000. Ibu dikosogok 300.000 jadi kaya enggak? Bapak-bapak kalau tidak terima sogok 300.000 jadi miskin apa tidak? Tidak pengaruh. Tapi kalau menerima 300.000 demi Allah, tidak diterima amal ibadah Ramadannya, tidak diterima amal kebaikannya selama 40 hari 40 malam. Maka ibu-ibu mau bangun negara kita? Bapak-bapak mau bangun Republik Indonesia? Mau? Jangan terima money politik, jangan terima sogok, jangan terima sembako. Perbaiki negara kita ini dengan apa? Hilangkan money politik, hilangkan sogok-sogok. Ibu-ibu, bu, jangan cemas soal isi perut. Allah yang ngatur. Bu, pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak? Apa dia makan cicak? Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Di mana ketemunya? Enggak ada terminalnya. Satu terbang, satu di dinding. Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Masih ingat lagu kita waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Udah setengah mati. Itu lagu dulu waktu kita kecil. Dulu lagu-lagu kita waktu kecil bagus-bagus, mendidik. Ya, lagu kita waktu kecil kalaupun dandut apa? Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Mengapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya apa? Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan. Dulu lagu kita dulu. Sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur kau cilaka. Ayo bapak saudara-saudara sekalian, pertama yang bisa merusak pemilu kita adalah politisinya, calegnya. Yang kedua, yang bisa merusak pemilu kita, tim sukses. Ini kadangkala tim sukses sendiri. Disuruh bikin baleho 10, 3 aja dibikin. Ditanya mana yang 7, dia bilang kena angin komandan. Ada tim sukses di sini? Ada. Biasanya itu tim sukses itu kontraktor. Iya, ibu-ibu.
Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Ini SMS lah, ini penghuni sorga dengan penghuni neraka. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini, di blender terus kita. Kamu bagaimana kabarmu di sorga? Masya Allah, enak betul di sini. Akhirnya berkata ini yang dari neraka, mas bro, bolehkah kami jalan-jalan ke sorga? Bolehlah, tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang. Penghuni neraka kan rata-rata kreatif. Gampang, nanti kami jalan keluarnya. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari sorga, kamu juga bikin jembatan dari neraka. Baik kalau begitu, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, dan efisien. Sementara jembatan dari neraka sorga belum juga dimulai. Dilihat-lihat lah ini, kenapa itu jembatan dari sorga belum dimulai? Teriaklah ini dari neraka, woi, kenapa kau belum mulai jembatanmu? Kami sudah sampai di tengah ini. Apa kata penghuni dari sorga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini hanya anak yatim piatu. Pak Imam tidak tahu komputer, salah campur semennya. Anggota DPR ketawa-ketawa, kami tidak masuk di situ, Ustaz. Pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat, Ibu? Pernah dengar? Jadi masuklah ini Pak Imam sorga. Sampai di dalam sorga, ini Pak Imam dilihat banyak anggota DPR dalam sorga. Kok banyak anggota DPR? Di negara saya banyak yang di OTT tangkap tangan. Kok bisa? Dia datang protes sama malaikat, penjaga sorga. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini? Di negara saya kok banyak ditangkap? Kata penjaga sorga, tidak usah kau ribut. Kenapa? Ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang ke neraka. Satu, yang menyebabkan kita ribut pemilu, politisi. Dua, tim sukses. Wahai tim sukses 01, tim sukses 02, silahkan sampaikan kehebatan calonmu. Tidak usah kau urusi calon orang lain. Silahkan kau sampaikan apa prestasi calonmu, tidak usah kau urusi kejelekan calon orang lain. Aman. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan ini pemilu ribut, apa? Hoax. Ibu-ibu tahu hoax? Tahu hoax? Sepupu satu kali dengan fitnah, bersaudara dengan cerita bohong. Jangankan dalam Islam, jangankan berita bohong, berita benar saja tidak boleh diedarkan apabila itu mengancam kemaslahatan. Saya ulang, dalam Islam, jangankan berita bohong, berita benar, berita ada kejadiannya, ada faktanya, ada saksinya, betul itu kejadian, benar kejadiannya. Tapi kalau mengancam kemaslahatan, haram kita edarkan. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu, dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hindari hoax dalam pemilu ini. Yang biasa kita masuk penjara, bahkan akhirnya berpisah dengan keluarga. Gara-gara apa? Menyebarkan hoax. Ibu-ibu sekarang gampang sekali menyebarkan fitnah. Terima, dia pendukungnya 01, dia terima di WhatsApp kejelekan 02, maka langsung di-share. Dia pendukungnya 02, dia terima fitnah dari 01, jelekan 01, langsung dia share. Orang keberatan, lapor polisi, ibu masuk penjara, orang jadi presiden. Namanya dongok-dongok, beleng-beleng. Ya, ale bu, ini tukang gosip ini. Nah, kalau begini nih, duduk-duduk begini, damai tapi gersang itu begini. Duduk begini nih, dia tidak cerita tapi mulutnya dong. Apa? Saya tadi lewat, ada yang gosip saya sedengar. Itu juga bajunya waktu di TV One. Pret. Nih. Ibu, yang tukang gosip itu suka ikut campur kan? Iya, biar bukan urusannya dia campuri juga.
Orang yang suka ikut campur nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge? Tahu toge, Bu? Coba lihat toge. Di mana-mana dia ikut campur. Gado-gado, pecel, tahu isi, sop Banjar, tahu soto Betawi, selalu ikut campur. Maka karena dia selalu ikut campur, Allah takdirkan toge tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Makanya kalau ada di Medan pagi-pagi gosip teriaki, toge nih ya. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Hindari hoax. Yang keempat, yang bisa menyebabkan putusnya persaudaraan. Ini tadi hoax. Sekarang yang keempat yang bisa memutuskan persaudaraan apa? Sangka buruk. Tahu sangka buruk? Contoh, ada ibu-ibu Bayangkari di sini? Ada? Sangka buruk. Telepon suaminya, tidak dijawab, mulai bersangka buruk. Pasti ketemu lagi pacarnya yang SMA itu. Sangka buruk. Kalau ibu mau sangka baik, tenang perasaan, telepon suami, tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon 2 kali tidak dijawab. Oh, suamiku lagi menghadap Kapolda. Tenang perasaan. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, mungkin suamiku lagi buang air besar. Masa kita mau dengar telepon? Sedih. Nih ibu-ibu ini suka sangka buruk sama suaminya. Dia jadikan suaminya tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Baru keluar suaminya 1 jam menelpon. Di mana kau, Pak? Saya di kantor, jangan ribut-ribut di negara. Di mana kau? Nih. Ada begitu di sini? Gak ada. Pret. Ada juga ibu-ibu suaminya AKBP, dia jadi kombes. Ada? Kata tawan saya, mana ada polisi tidak takut sama istrinya. Iya. Langsung kawan saya bilang, sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya, Ustadz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ada? Masya Allah. Ada bapak-bapak sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Semua gaji kita diambil. Belum naik saja gaji dia sudah tahu. Bahkan dia belum terima, dia pikir bulan depan apa saya cicil ini. Mana caranya? Gaji semua 100% diambil. Kita belikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan gencungnya pun kita beli. Sampai tawasnya pun kita yang belikan. Baru mau takut sama istri, apain itu? Orang bilang, Ustadz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Begini, susah Ustadz. Kenapa susah, Pak? Masalahnya kalau dia marah, Ustadz, dia banting, dia pecah itu piring, Ustadz. Saya bilang, sini kau jadi laki-laki. Kalau istrimu pecahkan 1 piring, kau pecahkan 1 lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Bu, sayangi suami, Bu. Tidak gampang itu jadi suami, apalagi kalau suaminya polisi, kasihan. Di jalan tiup asap knalpot, dimaki-maki sama pengendara, kadangkala diinjak sepatunya sama motor, di kantor dimarah-marah sama komandan, kadangkala ditunjuk perutnya, siap komandan, siap salah. Coba sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Ngapain kau tidak lawan itu komandanmu? Apa mau dilawan? Nah dia komandan. Ini ibu-ibu ini suka menyiksa suaminya. Ayo Bu, baik sangkalah sama suami. Demi Allah, Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa begitu, Ustaz? Karena Ibu,
Kami laki-laki yang menanggung ibu dunia akhirat. Coba, kami laki-laki yang nanggung ibu dunia akhirat. Contoh, suaminya ulama, suaminya penghafal Quran, suaminya Senin Kamis puasa, suaminya pendakwah, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan. Demi Allah, kata Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum nara. Orang seperti ini suaminya ulama, istrinya tidak baik sifatnya, suaminya dulu masuk neraka, baru istrinya. Beda kami laki-laki, ibu-ibu. Misal suaminya tukang rampok, suaminya koruptor, suaminya pengedar narkoba, suaminya selingkuh kiri kanan, tapi istrinya sabar, istrinya baik agamanya. Ibu disuruh pilih 7 pintu sorga, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Silahkan ibu pilih sorga mana yang kau mau masuki. Tuh, maka baik sangkalah sama suami. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Baik sangka, suamiku kan polisi, melayani masyarakat dengan baik. Curi, ini baru cerita sudah marah. Memang ini. Bu, ada orang curhat sama saya di Kalimantan, pengusaha sukses batu bara, tiba-tiba bangkrut. Saya tanya, Pak, bagaimana penghormatan Bapak kepada istri selama ini? Wah, itulah dia Ustadz, saya lebih senang istrinya orang daripada istriku. Tapi ya wajarlah kalau suami kadangkala tidak senang sama ibu. Gimana, ibu tidak pernah cantik di rumah. Suaminya pulang daster tinggi sebelah, tidak sikat gigi, kasih bedak yang dari beras, dikasih ketimun matanya, nonton film India, dibandingkan suaminya Sahrul Khan, dia kasih naiklah kakinya, makan kacang, pegang remote. Datang suaminya menguap, angkat ketek. Bagaimana suamimu tidak tekanan batin? Di kantor pelayanannya eksekutif, naik pesawat bisnis kelas, sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Bagaimana suami mau betah? Bu, coba mulai sebentar malam, cantik-cantiklah. Mau pulang suami sambutlah dengan lagu Bila Kamu di Sisiku, hati rasa syahdu. Itu ibu-ibu dulu, marah-marah suaminya dia tidak marah. Dia dengar suaminya, kadangkala pun suaminya marah, berantakan rumahnya, istrinya nyanyi aja, insaflah wahai manusia. Itu ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu apa lagunya? Yo ayo, yo, kayak orang kesetrum. Ayo, ibu-ibu ada ndak yang jahat suaminya? Ada juga. Dengar kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang mengkhianati istrinya, selingkuh. Pak, bagaimana karir kita mau baik kalau istri yang setia di rumah mendoakan bapak kemudian hianati? Masih ingat waktu kita ijab kabul, saya terima nikahnya Ramadan binti Abdurrahman dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah yang kita jagadaikan, Allah yang kita jadikan jaminan. Lalu ketika Allah kita jadikan jaminan, lalu kita sengsarakan anak gadisnya orang, Allah pasti marah. Kapolda saja kita jadikan jaminan, marah ketika namanya kita rusak. Saya saja polisi tidak pernah merusak nama baik saya, kau justru merusak nama aku, saya pecat kamu. Apalagi Allah. Maka bapak-bapak kalau istri marah, rumusnya diam. Tidak usah. Kalau ibu-ibu ngomel, diam, biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau perempuan sudah bilang pokok sudah, lebih diam. Kalau perlu makan obat tidur. Ini perempuan dijelaskan satu, muncul pertanyaan dua, dijelaskan dua, muncul pertanyaan tiga, clear semuanya, dia ungkap lagi 10 tahun yang lalu. Maka lebih diam. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Enak enggak? Ibu-ibu hamil tidak ada enaknya, tidur pun setengah mati. Poso, sesak napas, satu aja gayanya, gaya pasrah.
Jalan aja. Ibu-ibu sudah hamil, melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan, Bu? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri Kapolda melahirkan senyum? Ndak ada. Keluar kona. Tidak. Tetap. Ya, Bu. Paling kita laki-laki setengah matinya ketika apa? Ngidam. Masih ingat waktu ngidam? Nah, sampai ada ibu-ibu yang bapak yang minta, Ustadz, apa doanya supaya berhenti istri ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrinya, Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur dengan tenang kalau dia lihat saya di atas lemari. Soalnya kau dia bodoh-bodohi kau itu. Berhenti kau. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah naik lemari. Saya berhenti kau. Dah ada itu. Mana ada ngidam orang bule? Dah ada. Mana ada orang ngidam orang Arab? Tidak ada. Kalau ada ngidam itu dalam Islam pasti ada hadisnya. Tidak ada itu ngidam. Hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Istri saya waktu ngidam, dia bilang, tidak ada ngidam. Berhenti. Yang ketiga, bapak kalau marah sama istri, bayangkan bagaimana susahnya menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih ingat? Susah kan? Apalagi waktu usianya 7 bulan. Tumbuh giginya, Bu. Langsung dibayangkan dirinya. Masih ingat, Ibu? Ayo. Begitu digigit, apa, Ibu? Ambil tempelek. Hei, kau gigit saya. Tidak. Nah, lepas kau nak. Siang anaknya, malam bapaknya lagi. Ya. Menderita. Makanya, Pak, kalau ada bapak-bapak kurang ajar sama istrinya, kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang kurang ajar sama istrinya. Ya, dah. Berhentilah sangka buruk. Ya, Bu-ibu. Apalagi? Sudah, Bu. Berikut lagi, apa yang bisa memecahkan persaudaraan kita? Setelah sangka buruk, apalagi? Misal, sangka buruk, bapak polisi, tiba-tiba Kapolda mutasi, pindah, sangka baik, itulah yang terbaik. Saya dalam hidup saya selalu sangka buruk. Tamat SMA, saya daftar tentara. Saya ingin jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus akabri polisi. Sekarang dia di Sulbar pakai 1 bunga. Baret merah karena dia reserse. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah. Dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, saya ceramai kau semua. Apa? Ini namanya sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Wahai para caleg, tim sukses, kalian sudah sosialisasi, sudah melakukan visi misi, sudah menyebarkan baleho, sudah jual sawah, ternyata tidak terpilih. Percaya itu yang terbaik buat Anda. Saya 2013 ikut juga Pilwali Makassar, 10 pasang calon, saya juara 2. Orang bilang dikalah, Ustaz. Tidak dikalah, cuma yang menang lebih banyak suaranya dari saya. Namanya sangka baik. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Tidak ada enaknya sangka buruk. Tiba-tiba kita dimutasi dari Kapolres, tiba-tiba menjadi donjob. Sangka baik, dengan tidak menjadi Kapolres, waktu bapak lebih banyak untuk keluarga. Sangka baik. Ya. Berikutnya, yang menyebabkan putus persaudaraan, apalagi sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mewah? Belum tentu. Apa sombong? Pakai barang-barang mahal? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Sombong itu ada 2. 1, menganggap remeh orang lain. 2, tidak mau menerima kebenaran. Sombong itu sifatnya 2. 1, menganggap remeh orang lain. 2, menolak kebenaran. Kenapa biasa orang sombong? Ada 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya ilmu. 2, bertambahnya harta. 3, bertambahnya jabatan. 4, bertambahnya ibadah. Maka 4 ini potensial sangat membuat orang bisa jadi sombong. 1, bertambahnya ilmu. Siapa mereka yang bertambahnya ilmu bisa sombong? Termasuk diantaranya mereka yang banyak gelarnya. Mereka, bahkan ustadz pun ada yang sombong.
Ada ustadz yang sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Perbedaan dalam Islam wajar. Itu sunnatullah, tidak bisa dipungkiri. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, kenapa enak makan? Kenapa enak makan? Karena gigi kita beda-beda. Ada gigi seri, fungsi memotong, cak. Ada gigi taring, fungsi merobek. Makanya kalau ibu makan daging, tidak ada orang makan daging begini. Nah, ada lagi fungsi geraham, apa? Menghancurkan. Bayangkan kalau kita semua sama, gigi kita semua gigi seri, bagaimana makannya? Repot kita makan daging. Ayo, makanya sunnatullah, perbedaan itu harus ada memang. Itu ketentuan dari Allah. Yang salah kalau kita menyalahkan pendapat orang. Contoh, melekatkan tangan setelah takbir, Allahu Akbar. Itu kan minimal 4 mazhab. 1, Allahu Akbar antara perut dengan pusat. Yang kedua, Allahu Akbar di atas dada. Yang ketiga, Allahu Akbar di bawah pusat. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Mau begini silahkan, yang penting jangan kau salahkan yang begini. Mau begini silahkan, yang penting jangan kau salahkan begini. Semua benar. Kalau semua benar, mana yang salah Ustaz? Kalau kau pakai semuanya. Dia pakai 4-4, salah itu. Allahu Akbar. Salah bos. Ayo. Adakah ustadz yang sombong? Mereka yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ceramahnya menghasut, ceramahnya menyakiti orang. Itu ustadz sombong itu. Allah tidak menyenangi sifat sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang boleh sombong. Dari 99 nama Allah, satu diantaranya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tidak terbatas. Kalau ilmu, jangan sombong gara-gara ilmu. Allah cabut ilmumu, kau bisa pikun. Pernah dengar cerita orang pikun? Profesor, doktor, banyak sekali gelarnya. Tapi begitu mau pensiun, mulai pikun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau mau pergi ngajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, kau tidak pernah lagi cium saya. Langsung suaminya berkata, berarti siapa yang saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Coba, jangan juga modus. Selesai dengar ceramah begini, pura-pura pikun. Didapat anaknya dalam kamar pembantu, lebih kukira nak bamamu nak. Modus. Ayo, yang berikutnya lagi. Apalagi menyebabkan orang sombong? 2, pangkat jabatan. Kapolres, Kapolda, Wakapolda, Wakil Bupati, Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota. Jangan sombong gara-gara jabatan. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Wali kota, jangan sombong. Kau jadi wali kota karena dipilih oleh rakyat. 5 tahun saja. 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mau sombong Kapolres, jangan sombong. Ada batasnya. Apa? Pensiun. Biar kau sepupu dengan Kapolri. Pensiun. Keluar. Tongkat komando kasih orang lain. Jangan sombong. Apalagi yang membuat orang sombong? Setelah jabatan, apa? Harta. Jangan sombong gara-gara harta. Ingat Palu, Donggala. Pernah saya diundang ceramah orang Palu. Kaya, mentereng dia punya rumah. Sekejap hancur rumahnya. Begitu saya ke sana lagi, hidup di bawah tenda. Jangan sombong. Kalau Allah marah, okelah kau punya harta, kau punya mobil, kau punya jabatan. Allah marah, kasih penyakit. Akhirnya apa? Banyak orang kaya, banyak duitnya, tidak ada bisa dia makan. Dilarang makan nasi. Tabungannya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan yang asin-asin. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar, hanya bisa makan ubi rebus. Mobilnya 1 miliar, tapi baru 1 jam di atas mobil, stres. Hati-hati, kiri-kiri, mati kita, rep-rep, mati kita. Itu kok disiksa itu. Ayo, jangan sombong gara-gara harta. Dan yang keempat penyebab sombong adalah bertambahnya amal ibadah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah penyebab putusnya persaudaraan. Yang berikutnya, apa pula hebatnya kalau banyak teman? Ustaz, saya banyak teman, tidak ada musuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Apa hebatnya ketika banyak teman? 1, banyak teman, murah rezeki. Saya selalu bilang begini, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Teman saya banyak duitnya. Kemana-mana saya di Sulawesi gratis. Saya ke pasar ibu,
Istri saya itu senang betul kalau saya ke pasar. Kenapa? Saya baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi beras, ada bisi ikan. Begitu saya mau bayar, berapa? Nggak usah Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi Pak Ji. Nggak usah Pak Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Yang ketiga, banyak teman, gampang selesai masalah. Banyak teman, gampang selesai persoalan. Saya misalnya ke Polres, ngurus perpanjangan izin, baru turun dari mobil sudah dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Siap Komandan." "Kenapa Ustaz?" "Perpanjangan SIM Komandan." Kapolres panggil Kasat Lantas. "Woi, bantu selesaikan izinnya Ustaz, SIM-nya ini, bantu cepat. Jangan kau minta uangnya Ustaz, berdosa uang Ustaz kau makan." Coba, gampang selesai. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman, banyak yang doakan. Seperti ini, banyak teman saya. Ketika saya selesai ceramah, saya minta didoakan. Berapa orang yang mendoakan sehingga Allah mendengarkan doa saya. Yang keempat, banyak teman, insya Allah banyak teman gampang terpilih pilkada. Banyak teman gampang terpilih pilcaleg. Maka bodoh seorang pejabat publik, keliru seorang pejabat publik kalau dia menjadi politisi lalu dia memperbanyak musuh. Banyak teman, banyak persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwa. Umat Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Ibu-ibu, coba lihat tangan kita. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garu. Iya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garu. Gatal dua-duanya kerjasama. Coba lihat, kita jalan malam-malam, tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, langsung mulut berteriak, waduh, sakitnya. Mata mencari mana yang luka, mulut meniup, tangan mencari dan mengobatinya. Tidak ada orang jalan kakinya, tahan tuh, rasa, siapa suruh kopi jalan kau terus, jalan kau. Begitu mestinya kita di Sumatera Utara. Bapak masyarakat Sumatera Utara, sampaikan kepada orang, jangan kau ganggu Kapoldaku, jangan kau ganggu polisiku, jangan kau ganggu tentaraku, jangan kau ganggu pejabatku, kau ganggu mereka. Kami masyarakat Sumatera Utara kau lawan. Begitu juga sebaliknya, polisi berkata, jangan kau ganggu masyarakat saya, jangan kau ganggu masyarakat Sumatera Utara, kau ganggu mereka, saya tembak kepalamu, saya penjara kau. Begitu mestinya, satu sakit, yang lain ikut merasakan. Itu yang disebut persaudaraan. Bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada untungnya berpecah belah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat ini harus bersatu. Terjadi unjuk rasa di negeri Jasmania. Apa sebabnya? Terjadi sangka buruk. Kata tangan, mulut, mulai hari ini saya tidak mau menyuap kau. Kenapa? Setengah mati ku suap kau mulut, kenapa perut kenyang? Dia tidak bekerja, kok dia pikir kenyang? Kata kaki, betul, saya setengah mati melangkah, kenapa perut kenyang? Dia tidak bekerja. Kata mata, betul semua sampean, saya setengah mati mencari mana yang enak, kenapa perut kenyang? Akhirnya apa? Rapat darurat. Rapat darurat memutuskan, mulai hari ini mogok makan. Akhirnya apa? Tidak mau mengunyah, tidak mau mencari. Hari pertama masih bertahan, hari kedua mulai gelisah, hari ketiga matanya pun tidak bisa dibuka. Akhirnya rapat darurat lagi. Mulai hari ini mogok makan berhenti. Kenapa? Memang perut kenyang, tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat, setelah itu dia bagi-bagi ke seluruh tubuh sehingga kita bisa bekerja. Maka kalau Provinsi Sumatera Utara ini mau berbahagia, mau damai, maka tidak boleh ada yang kenyang-kenyang sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Islam sangat melarang perpecahan. Di akhirat kelak, mereka yang rugi adalah mereka yang memecahkan persaudaraan. Pemilu, pesta demokrasi. Ibu-ibu, pemilu kapan? Berapa tahun sekali, Bu? Berapa kali? Sekali 5 tahun. Kalah tahun ini, maju lagi tahun depan. Tidak ada masalah. Ya, maka ibu-ibu mulai besok kampanyekan. Ayo, persaudaraan kita jaga. Jangan berpecah belah gara-gara pemilu. Kalau Sumatera Utara ribut, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Apa orang yang ada di Makassar rugi? Tidak. Siapa yang rugi? Orang di sini. Maka ketika ada orang yang mencoba mengganggu kesentraman kita, maka kita harus menjaga dan melawannya rame-rame. Tapi alhamdulillah saya dengar di Sumatera Utara ini tidak akan pernah terjadi keributan gara-gara sara. Alhamdulillah. Ya, ibu bapak,
tidak ada untungnya berpecah belah. Percayalah itu. Maka Islam hadir, agama semua mengajarkan, tidak Nasrani, Buddha, Konghucu, Islam semua mengajarkan tidak boleh berpecah belah. Oleh karena itu, Polda Sumatera Utara mengajak kita datang ke tempat ini. Tujuannya apa? Agar kita melewati pemilu ini dengan tenang. Masih ingat lagunya Pemilu, Ibu? Waktu saya kecil saya masih ingat. Ayo kita sama-sama. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya, ibu-ibu punya handphone? Punya handphone? Bapak-bapak punya handphone? Handphone itu kalau dipakai terus, kenapa ibu? Kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Cas. Kalau tidak dicas, kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Tidak. Coba kalau handphone lowbat cas 1 jam full, berarti masih bagus handphonenya. Lowbat cas 1 jam masih lowbat, cas 5 jam masih lowbat, cas sampai pagi masih lowbat. Berarti HP-nya sudah rusak. Nah, alhamdulillah baru saja selesai saya cas Bapak Ibu. 1 jam 10 menit. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba kalau selesai dengar ceramah ini, besok dia tidak lagi melanjutkan sifat-sifat hoax. Besok dia cari musuhnya, dia baik-baikan, dia bersaudara lagi, dia hilangkan perbedaan. Maka itulah yang Allah sanjung dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah, mereka menjadi lebih baik. Ini semualah kita nanti. Tapi kalau sebaliknya, selesai dengar ceramah, apa dia bilang? Apa itu Ustaz? Ceramah kiri kanan, apa itu? Dah enak ceramahnya itu, dah usah lagi kau panggil. Kenapa? 4 dia bahas, saya terus dia kena. Nah ini kalau begini, besok dia tetap menyebarkan hoax, besok dia tetap bermusuhan. Maka inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawaun alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah, kau ceramai atau tidak, kau nasihati atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang ibu? Bapak-bapak tahu binatang? Ibu saya di kampung sampai sekarang masih jual beli kambing. Itu kambing ibu saya kalau ada nakal, dia ganggu temannya, dia panggil penjaganya, jual itu, jual, mengganggu temannya. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Haji, tidak laku Haji. Bawa pulang, potong, kita makan sama-sama. Kambing, nakal, jual. Tidak laku, potong. Dagingnya bisa jadi sate. Kulitnya bisa jadi perhiasan. Ekornya jadi sop buntut. Kakinya sop kikil. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Tanduknya perhiasan. Semua dipakai. Kambing, nakal, jual. Tidak laku, potong, kita makan sama-sama. Tapi kalau ada masyarakat Sumatera Utara nakal, suka ganggu, nyebar hoax, pengangguran, busuk kalipaknya, busuk mulutnya, bau keteknya, mau diapa? Jual. Siapa mau beli? Ayo potong. Siapa mau makan? Inilah yang Allah sindir, mereka lebih hina dari binatang. Alhamdulillah, Kapolda Sumatera Utara tidak mau masyarakat Sumatera Utara menjadi hina, maka dikumpullah kita di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan tausiah. Alhamdulillah, lebih dari 48 Polres mengundang saya se-Indonesia. Inilah acara saya yang paling ramai. Masya Allah. Takbir. Saya dengar kabar karena Kapoldanya memang suka bersilaturahmi dan mengumpulkan masyarakat. Percayalah kalau Bapak, saya selalu bilang begini,
Kalau ada komandan, pejabat yang tidak bisa membuat jabatannya masuk surga, maka itu paling celaka. Coba kalau saya Kapolda, salat subuh di masjid, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya tanya, mana Kabid Humas ini? Tidak ada. Oh, besok pasti dicerita sama anggota. Kau dicari sama Kapolda. Besok belum azan sudah ada di masjid. Coba, kenapa? Jabatan itu mesti ada kekuatan. Maka diajaklah orang untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah. Bapak kalau selama menjabat selalu melakukan ini, Pak, Bapak cuma bukan dapat bintang di dunia, tapi insya Allah bintang di akhirat. Tidak cukup dengan amin, tapi kita tidak lanjuti. Tapi ini pun biar Kapoldanya mau, kalau masyarakatnya tidak mau, tidak cocok juga. Maka ini bersambut gayun ini, luar biasa. Kenapa ceramah kita enak di sini? Karena kita bersatu. Saya hebat ceramah di sini karena ada yang dengar. Iya. Kenapa ibu-ibu tenang duduk, tenang di sini? Karena ada ibu dengar. Biar saya jago ceramah tapi tidak ada yang dengar. 2 jam saya di sini tata, tidak ada yang dengar. Lewat orang, sudah lama itu sakit Pak Ustaz. Itulah enaknya persaudaraan. Bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita doakan, kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk Polda Sumatera Utara dan seluruh jajarannya agar diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan fisik dan spiritual untuk mengawal pemilu ini dengan sukses damai, sehingga kita mendapat pemimpin yang betul-betul hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.